Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf baru bisa membuat review atas diskusi kita kemarin. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang praktek bagaimana cara kita melihat ketersambungan sanad perawi satu dengan perawi yang lainnya. Sudah dijelaskan bahwasanya sudah cukup bagus bagaimana presentator sudah melihatnya dalam kitab Tahdzibut Tahdzib atau Tahdzibul Kamal, dan dilihat apakah benar-benar rawi tersebut bersambung dengan guru-guru yang sudah disebutkan. Pada kali ini saya akan lebih fokus kepada pembahasan tentang silsilatul zahab atau mata rantai perawi yang disebut ashahul asanid, karena saya kira teman-teman ada yang bertanya tentang apa itu silsilatul zahab. Baik, kita akan bahas sedikit tentang apa itu silsilatul zahab. Ashahul asanid wa nadharan lima dzakarna min tafawutil asanid fi darajatil quwwah faqad hakama ba'dul a'immah bitafdil al-mutlaq li ba'dil asanid. Jadi memang setiap sanad itu mempunyai tafawut, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing menurut derajat kekuatannya, apakah itu kuat atau lemah daripada sanad tersebut. Tetapi beberapa imam hadis memberikan tafdil, memberikan penguatan atau pengutamaan yang bersifat mutlak terhadap beberapa sanad. Faqalu innahu ashahul asanid ay kulluha wa ikhtalafu fi dzalika ala aqwalin nadhkuru minha. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya innahu ashahul asanid, bahwasanya dia adalah silsilah itu adalah paling sahihnya sanad, ay kulluha, dari semua sanad-sanad yang ada. Dan mereka berbeda pendapat tentang ashahul asanid tersebut atas beberapa perkataan. Yang pertama, ashahul asanid ini yang kemarin kita bahas, Malik an Nafi an Ibnu Umar, yaitu riwayatnya Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Wa hadza qaulul Bukhari, dan ini pendapatnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari memang menyebut ini silsilatul zahab karena melihat kualitas daripada setiap perawinya begitu ya. Wa huwa amrun tamilu ilaihi nufus wa tanjazibu ilaihi alqulub, dan ini termasuk pendapat yang lebih diterima ya oleh hati kita ya, dan oleh hati dan jiwa kita. Wa tusamma silsilatu hadzal sanad silsilatul zahab, dinamakan silsilah sanad ini disebut silsilatul zahab atau mata rantai emas. Kenapa disebut silsilatul zahab? Dikarenakan kualitas dari tiap perawinya baik dari segi kedhabitan, dari segi keadilan dan lain-lain hal itu berada di atas rata-rata, sehingga silsilah yang semacam ini kemudian dinilai oleh Imam Bukhari sebagai silsilatul zahab. Ini pendapatnya Imam Bukhari ya. Kemudian yang lain berpendapat yang kedua, asahuha Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi, yaitu Muhammad bin Muslim dari Shihab az-Zuhri ya. Ibnu Shihab az-Zuhri ini sekalian tahu adalah pencetus ilmu hadis ya, pencetus ilmu hadis riwayah ya. Beliau adalah yang diperintah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Salim bin Abdullah, kemudian dari Salim bin Abdullah bin Umar ya, ini satu orang ya. Kemudian dari ayahnya
Jadi dari Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Ini adalah satu pendapat. Siapa yang mengatakan wahada madhabu Ahmad bin Hanbal? Ini adalah pendapatnya Ahmad ibnu Hanbal wa Ishaq bin Rahawiyah, dan pendapatnya Ishaq bin Rahawiyah berbeda antara Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Yang dikatakan sahul asanid itu berbeda. Kemudian yang ketiga, sahuha Muhammad bin Sirin an Ubaidah as-Salmani an Ali, yaitu Muhammad bin Sirin dari Ubaidah as-Salmani dari Ali. Wa huwa madhabu Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini seperti yang kita ketahui adalah guru dari Imam Bukhari. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana ulama itu bisa mempunyai pendapat yang mungkin berbeda daripada pendapat gurunya dengan tanpa menjelek-jelekkan atau fanatik terhadap pendapatnya. Ali bin al-Madini berpendapat yang dimaksud as-sahul asanid menurut beliau adalah Muhammad bin Sirin dari Ubaidah as-Salmani dari Sayyidina Ali. Wa Sulaiman bin Harb, ini juga mendapat Sulaiman bin Harb, illa anna Sulaiman qala ajwaduha, tetapi Sulaiman mengatakan ajwaduha, yang paling bagus, Ayyub as-Sakhtiyani an Ibnu Sirin, sedangkan Ibnul Madani mengatakan Abdullah bin Aun an Ibnu Sirin. Jadi ada sedikit perbedaan yang mendapatkan dari Ibnu Sirin. Kalau Sulaiman mengatakan dari Ayyub Sijistani, kalau nggak salah, Sijistan mungkin ini salah ketik ya, Sijistani. Kemudian kalau yang Ibnu al-Madini mengatakan dari Abdullah bin Aun dari Ibnu Sirin, ya, berbeda. Kemudian yang kelima, Sufyan as-Tsauri, yang dimaksud as-sahuha, Sufyan as-Tsauri dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian turun terus sampai Sufyan as-Tsauri. Siapa? Qalahu Ibnul Mubarak. Ini pendapat dikatakan oleh Ibnul Mubarak wal Ajli wa rajjahaha an-Nasa'i. Dan ini dirajihkan oleh Imam An-Nasa'i, pemilik kitab Sunan itu. Jadi memang berbeda pendapat antara ulama ya. Cuman yang menarik ini adalah pendapat Syekh Nuruddin Itar. Wa hadhil aqwal wa in ikhtalafat fa innahu yumkinu al-ifadah minha. Pendapat-pendapat ini sekalipun berbeda, kita bisa mengambil ifadah, mengambil faidah darinya. Bi annahu yumkinu lin-nadhir al-mutqin tarjih ba'dihha ala ba'd min haitsu hifdzil imam من حيث حفظ الإمام الذي رجحه وأتقناه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم. Jadi dari perbedaan pendapat itu kita bisa mengambil suatu faidah, yaitu bahwasanya yang dikatakan oleh para imam tadi dengan ashahul asanid, kita bisa mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk sanad-sanad yang paling bagus dibanding daripada sanad-sanad yang tidak dikatakan ashahul asanid oleh para imam. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya yang sudah disebutkan tadi nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah mempunyai kelebihan dibanding sanad-sanad lain yang tidak disebutkan oleh para imam yang lain tadi. Selanjutnya, lakin Al-Hakim An-Naisaburi Aba Abdullah lakhadha khuturah hadha tafdil asyamil. Ini ada pendapat yang lain juga ya, ini sangat bagus. Tetapi Al-Hakim An-Naisaburi yang bernama Abu Abdullah melihat di situ ada khuturah, ada bahaya hadha tafdil asyamil. Kalau ini pentafdilan ini atau pengutamaan ini yang masih bersifat umum, fadhahaba fil mas'alah madhaban akhar ikhtarahu Ibnu Salah wa Nawawi wal ulama. Maka beliau mempunyai sebuah pendapat yang kemudian pendapat itu juga
diamini atau disetujui oleh Ibnu Salah atau juga diambil oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi dan para ulama, haits innahu aqraba lil ihtiyat wa diqqah fit tarjih, di mana pendapat ini lebih dekat untuk ihtiyat, hati-hati, dan lebih detail dalam mentarjih pendapat mana tentang asahul asanid. Wa huwa annahu, apa kata beliau, yang bagi takhsisul qaul fi asahil asanid bi sahabi au baladin makhsus bi ayyuqal asahu asanid di fulan au fulaniyin kada wala yu'ammim. Kita harus mentaksis, harus mengkhususkan pendapat tentang asahul asanid, pendapat tentang paling sahihnya sanad, dengan bersandarkan kepada sahabat tertentu atau negara tertentu ya. Jadi harus ditetapkan paling sahihnya sanad menurut yang turun dari jalur Abu Bakar ini, paling sahihnya sanad yang turun menurut jalur Sayyidina Umar ini, paling sahihnya sanad yang turun melalui masyarakat Mesir ini, melalui masyarakat ini. Jadi begitu ya. Dan tidak diumumkan. Contohnya bagaimana? Wa min amsilati dzalika qaulul Hakim as-sahhu asanid Siddiq Ismail bin Abi Khalid an Qais Ibnu Jazim anhu. Paling sahihnya sanad yang diriwayatkan dari As-Siddiq Abu Bakar Siddiq adalah jalur Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Hazim dari anhu dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa ashahu asanid Umar, dan paling sahihnya sanad yang diriwayatkan dari jalur Sayyidina Umar siapa? Az-Zuhri, yaitu Az-Zuhri an Salim dari Salim, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya ya. Berarti kakeknya ini insyaallah adalah Sayyidina Umar. Kemudian waqala asahul asanil makkiyin. Nah ini, kalau yang tadi itu adalah sanad yang dinisbahkan kepada tokoh tertentu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini yang dinisbahkan kepada tempat tertentu. Paling sahihnya sanad penduduk Mekah adalah Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, kemudian dari Jabir. Kemudian wa asahu asanid al-Yamaniyin, dan paling sahihnya sanad Yamaniyin adalah Muammar an Hammam an Abi Hurairah. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat di sini betapa banyaknya pendapat-pendapat tentang ashahul asanid dan bagaimana kita bisa mengambil faidah dari pendapat-pendapat itu, juga pendapat yang lebih detail, yang lebih terperinci dengan menyebutkan sahabat tertentu atau negara atau wilayah tertentu sebagai patokan kita menyebutkan ashahul asanid. Jadi pada intinya silsilatul dhahab itu seperti itu ya. Kalau untuk pencarian mata rantai sanad-sanad yang lain itu sudah dicontohkan oleh kelompok kemarin itu yang sudah presentasi dan sudah betul dengan melihat di Kutubur Rijal, dengan melihat di kitab Tahdhibul Kamal, di kitab Tahdhibut Tahdhib, dan dilihat ketersambungan rawi tersebut dengan para guru-gurunya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.